Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk pembahasan chapter 4, di mana anggotanya adalah satu Hilvina Sekarsari, yang kedua Reni Dwi Prasetyawati, yang ketiga Ferry Setiawan. Di sini kita akan membahas tentang teori motivasi. Apakah Anda bahagia produktif atau bahagia secara produktif? Hubungan kebahagiaan dan produktivitas di tempat kerja. Yang pertama, kebahagiaan sebagai penggerak utama. Menurut Sarah Caputo, seorang konsultan produktivitas, menekankan bahwa kebahagiaan dalam pekerjaan sangat penting untuk produktivitas. Menurut Alexander Kecherov, pendiri Sepoint, berpendapat bahwa orang yang bahagia bekerja lebih baik, lebih optimis, dan lebih berenergi. Yang kedua, produktivitas menciptakan kepuasan. Menurut Paul Larsen, berpendapat bahwa produktivitas, khususnya hasil yang dicapai, mengarah kepada kebahagiaan. Perasaan pencapaian dan pengakuan atas kerja keras dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan. Keterlibatan karyawan sebagai faktor penting. Menurut Charles Kearns, menekankan peran keterlibatan karyawan dalam membangun kebahagiaan dan produktivitas. Dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan karyawan, lingkungan kerja yang positif akan tercipta yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan kinerja. Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan tindakan, yang mana definisinya motivasi adalah kumpulan kekuatan yang mendorong individu untuk memilih satu tindakan tertentu dibandingkan tindakan alternatif. Adapun tujuan dari motivasi adalah tujuan motivasi dalam konteks organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Nah, secara rumusnya performance atau unjuk kerja itu sama dengan motivation ditambah ability atau kemampuan dan lingkungan atau environment. Nah, sehingga dari situ bisa disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah dari sisi motivasi, keinginan untuk bekerja dengan baik, dari sisi kemampuan, keterampilan yang diperlukan, dari lingkungan, dukungan sumber daya. Ketiga hal ini yang akan menciptakan performa atau unjuk kerja yang lebih baik. Adapun kerangka kerja motivasi, yang pertama kebutuhan yang belum terpenuhi, yang kedua upaya pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga evaluasi dan motivasi masa depan. Sehingga kalau kita bisa lihat dari diagram, yang pertama pastilah kekurangan kebutuhan yang dialami, kemudian dari kekurangan itu seseorang akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan. Setelah mengetahui caranya, kemudian pilihan perilaku yang diarahkan pada tujuan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, kemudian pemberlakuan pilihan perilaku atau kita bisa sebut dalam proses ini adalah kinerja. Kemudian dari kinerja yang dilakukan akan muncul imbalan atau hukuman yang berpengalaman, dan terakhir penilaian ulang kekurangan kebutuhan. Produktivitas sebagai sumber kebahagiaan. Jadi keterlibatan karyawan menurut Paul Larsen dari The Mirdin percaya bahwa produktivitaslah yang menyebabkan kebahagiaan, sehingga seseorang yang produktif itu sebenarnya akan menciptakan kebahagiaan atau kepuasan diri. Yang kedua, prestasi dan pengakuan. Larsen menyarankan pentingnya keterlibatan karyawan untuk meraih prestasi dan pengakuan. Kemudian, pengalaman positif. Charles Kearns, seorang psikolog perilaku, setuju bahwa keterlibatan karyawan dapat diukur melalui pengalaman positif di tempat kerja. Nah, pandangan histori tentang motivasi, yang pertama, pendekatan secara tradisional, dipelopori oleh Frederick Taylor dengan konsep manajemen ilmiah. Taylor berasumsi bahwa karyawan termotivasi terutama oleh insentif ekonomi. Yang kedua, berdasarkan pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini menekankan kebutuhan sosial karyawan seperti rasa penting dan dihargai. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kontribusi karyawan memiliki nilai intrinsik baik bagi individu maupun organisasi. Yang berikutnya, perspektif berbasis kebutuhan tentang motivasi. Perspektif ini merupakan pendekatan utama dalam teori motivasi, jadi berbasis kebutuhan ini. Teori ini dikenal sebagai teori konten karena fokusnya pada substansi kebutuhan yang memotivasi perilaku. Sehingga dari sini bisa digambarkan hierarki kebutuhan dari yang paling dasar yaitu psikologi, yang kedua
kebutuhan keamanan atau security needs. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki atau esteem need. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau actualization needs. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya, teori ERG. Yang pertama adalah eksistensi, kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah keterkaitan, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, pertumbuhan, yaitu kebutuhan akan pengembangan pribadi. Perbedaan teori ERG dan hierarki kebutuhan. Berdasarkan hierarki kebutuhan, fokus pada pemenuhan kebutuhan secara berjenjang. Sedangkan menurut teori ERG, memungkinkan lebih dari satu kebutuhan dapat memotivasi seseorang secara bersamaan. Jadi, jika hierarki kebutuhan itu berjenjang, teori ERG beberapa motivasi itu bisa menimbulkan motivasi seseorang secara bersamaan. Yang berikutnya, kita akan mengenal tentang teori struktur ganda. Ditinjau dari faktor higienis, faktor-faktor seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan interpersonal mempengaruhi ketidakpuasan pekerja. Ditinjau dari faktor motivator, faktor-faktor seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan perkembangan pribadi mempengaruhi kepuasan dan motivasi pekerja. Penerapan teori struktur ganda. Yang pertama, mengurangi ketidakpuasan, yaitu manajer harus mengatasi faktor higienis untuk menciptakan kondisi tanpa ketidakpuasan. Yang kedua, meningkatkan motivasi, fokus pada faktor motivasi untuk mendorong kepuasan dan memotivasi lebih lanjut. Kemudian, kebutuhan berprestasi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang sulit. Yang kedua, mencari umpan balik langsung. Yang ketiga, terlibat secara emosional. Dan yang terakhir, bertanggung jawab secara pribadi. Jadi, manusia juga memiliki kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Individu memiliki kebutuhan akan afiliasi, yaitu kebutuhan akan persahabatan dan hubungan antar manusia. Jadi sudah ada 2 poin. Yang pertama adalah prestasi, yang kedua adalah afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan, keinginan untuk mengendalikan lingkungannya, termasuk sumber daya keuangan, material, informasi, dan sumber daya manusia. Orang dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi dapat menjadi manajer yang sukses jika 3 syarat terpenuhi. Apa saja ketiga syarat itu? Yang pertama, kekuasaan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, kebutuhan afiliasi yang rendah. Dan yang ketiga, kontrol diri yang cukup. Yang berikutnya, materi perspektif berbasis proses pada motivasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Rini. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menyampaikan tentang perspektif berbasis proses pada motivasi. Dari teori kesetaraan motivasi, yaitu yang pertama terdiri dari 4 faktor keadilan, yaitu mereka mengevaluasi bagaimana mereka diperlakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu persepsi, di mana mereka membentuk persepsi tentang bagaimana pembanding lain diperlakukan. Yang ketiga yaitu perbandingan, mereka membandingkan keadaan mereka sendiri dengan keadaan pembanding lain dan kemudian menggunakan perbandingan ini sebagai dasar untuk membentuk kesan keadilan atau ketidakadilan. Berikutnya yaitu alternatif, tergantung pada kekuatan perasaan orang tersebut dapat memilih untuk mengejar satu atau lebih alternatif. Di sini ada rumusnya ya. Jadi teori ekuitas ini membahas tentang perbandingan antara input dan output, di mana hasil atau output yang diterima diri sendiri dan input yang telah diberikan itu dibandingkan dengan hasil dari yang diterima orang lain dan input yang telah diberikan oleh orang lain. Jadi perbandingan ekuitas mengambil bentuk sebagai seperti itu. Berikutnya yaitu tanggapan terhadap keadilan dan ketidakadilan. Jadi membandingkan antara diri sendiri dengan orang lain. Jika terjadi merasa ketidakadilan, itu dapat dilihat dari 6 faktor. Yang pertama ada perubahan input. Jadi di mana perubahan input ini di mana ketika kita merasa tidak adil, mungkin input yang kita berikan dengan input yang diberikan orang lain itu lebih besar input yang diberikan orang lain. Jadi kita bisa menerima ketidakadilan ini.
Jadi menjadi adil karena memang input yang kita berikan itu lebih kecil dibandingkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu perubahan hasil. Yang ketiga, mengubah persepsi tentang diri sendiri. Yang keempat, mengubah persepsi orang lain. Kemudian yang kelima, mengubah perbandingan. Dan yang keenam yaitu tinggalkan situasi. Maksudnya di sini jika memang sudah merasa dari beberapa segi manapun itu merasa tidak adil, kita bisa mengambil sikap yaitu keluar atau resign dari pekerjaan karena memang tidak adil dari segi manapun. Berikutnya yaitu teori harapan tentang motivasi. Yang pertama yaitu ekspektasi usaha terhadap kinerja. Persepsi seseorang tentang kemungkinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang sukses. Yang kedua, ekspektasi kinerja terhadap hasil. Persepsi seseorang terhadap probabilitas bahwa kinerja akan menghasilkan hasil tertentu. Yang ketiga yaitu hasil dan nilai. Jadi segala sesuatu yang berpotensi dihasilkan dari kinerja. Di sini ada model Porter and Lawler, yaitu kinerja. Di sini jika kinerja tinggi, imbalan intrinsik yang diterima yaitu berupa perasaan pencapaian, kemudian imbalan ekstrinsiknya gaji dan mendapatkan promosi. Kepuasannya tinggi. Jika kinerjanya rendah, imbalan intrinsik yang diterima yaitu suatu kekecewaan, imbalan ekstrinsiknya yaitu gajinya kurang, tidak ada promosi dari atasan, kemudian tingkat kepuasannya rendah. Nah, ini pedoman teori ekspektasi yang bisa digunakan oleh seorang atasan atau manajer, yaitu yang pertama, tentukan hasil utama yang diinginkan setiap karyawan. Yang kedua, tentukan tingkat dan jenis kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang ketiga, pastikan tingkat performa yang diinginkan dapat dicapai. Yang keempat, hubungkan hasil yang diinginkan dan kinerja yang diinginkan. Yang kelima, analisis situasi untuk mengetahui adanya ekspektasi yang bertentangan. Yang keenam, pastikan hadiahnya cukup besar, jadi disesuaikan dengan pekerjaannya juga. Yang ketujuh yaitu pastikan keseluruhan sistem adil bagi semua orang. Jadi untuk kesimpulan perspektif berbasis proses memberikan pemahaman yang mendalam tentang motivasi. Dari teori keadilan, ekspektasi, dan penetapan tujuan memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana orang termotivasi dan bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Baiklah, untuk berikutnya yaitu materi tentang perspektif berbasis pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Hilvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang topik selanjutnya yaitu perspektif berbasis pembelajaran tentang motivasi. Bagaimana pembelajaran itu terjadi? Ada dua pandangan di sini. Yang pertama pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Untuk pandangan tradisional, pengkondisian klasik bentuk pembelajaran sederhana yang menghubungkan respon yang dikondisikan dengan stimulus yang tidak dikondisikan. Kemudian untuk pandangan kontemporer, pembelajarannya dipandang sebagai proses kognitif di mana manusia adalah partisipan yang sadar dan aktif. Kemudian teori penguatan dan pembelajaran. Yang pertama, teori penguatan menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Kemudian kognisi memainkan peran penting dalam memilih perilaku yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian jenis-jenis penguatan dalam organisasi. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu berupa penghargaan atau konsekuensi yang diinginkan yang mengikuti perilaku tertentu. Kemudian penghindaran, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kemudian kepunahan, yaitu mengurangi frekuensi perilaku yang sebelumnya diperkuat dengan penghargaan. Hukuman, yaitu konsekuensi tidak menyenangkan yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan. Jadwal penguatan dalam suatu organisasi juga diperlukan. Yang
Yang pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan secara berkelanjutan, yaitu perilaku diperkuat di setiap kali terjadi kejadian. Kemudian ada interval tetap, yaitu perilaku diperkuat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan konstan berdasarkan periode waktu tertentu. Kemudian ada variabel interval yang bersifat diperkuat setelah periode waktu tertentu tadi, tetapi rentang waktunya bervariasi, jadi tidak sama. Kemudian ada rasio tetap. Rasio tetap di sini disesuaikan dengan jumlah perilaku yang ditunjukkan dengan jumlah perilaku yang diperlukan untuk mendapatkan penguatan yang konstan. Kemudian ada rasio variabel, yaitu diperkuat sesuai dengan jumlah perilaku yang ditunjukkan, tetapi jumlah perilaku yang diperlukan untuk mendapatkan penguatan bisa bervariasi, jadi tidak yang kemarin-kemarin saja. Kemudian pembelajaran sosial dalam organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama dilakukan observasi, yaitu seseorang mengamati perilaku orang lain dan memahami konsekuensinya. Kemudian peniruan, yaitu mengubah perilakunya sendiri berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian pengaruh, di sini pembelajaran sosial mempengaruhi motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan. Modifikasi perilaku organisasi. Yang pertama, kita melakukan identifikasi perilaku, yaitu mengidentifikasi apa yang diinginkan dan tidak diinginkan terkait dengan kinerja. Kemudian pengukuran kinerja awal. Ya, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja awal setiap individu atau karyawan atau pelaku kerja di suatu organisasi. Kemudian identifikasi konsekuensi perilaku, yaitu menentukan apa yang terjadi pada karyawan yang berkinerja pada berbagai tingkat. Kemudian pengembangan dan penerapan strategi interval, yaitu mengubah elemen dan hubungan kinerja disertai dengan penghargaan. Efektivitas OBMOD, yang pertama dilihat dari keberhasilan. OBMOD telah digunakan oleh berbagai jenis organisasi dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Kemudian kelemahannya, tidak semua aplikasi OBMOD berhasil dan manajer seringkali memiliki sarana terbatas untuk memberikan penguatan yang bermakna. Yang ketiga, etika. Penggunaan OBMOD dapat mengkompromikan kebebasan pilihan individu dan melihat unsur manipulasi di dalamnya. Kemudian isu apa saja yang terjadi ketika ada OBMOD? Yang pertama adalah kebebasan pilihan, yaitu manajer mungkin cenderung memilih kontingensi penguatan yang menguntungkan organisasi tanpa memperhatikan apa yang terbaik bagi karyawannya. Kemudian manipulasi, yaitu bertujuan untuk membentuk perilaku orang lain sehingga karyawan mungkin tidak memiliki sedikit pilihan selain memilih perilaku terbatas yang disetujui oleh tim manajerial. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya kesadaran. Seorang manajer harus mengenali dan tidak menyalahgunakan kemampuan mereka untuk mengubah perilaku bawahan dan karyawan. Manajerial harus mempertahankan kendali atas lingkungan kerja mereka sendiri. Saya lanjutkan, untuk isu etika OBMOD yang ketiga adalah pentingnya kesadaran. Seorang manajer harus mengenali dan tidak menyalahgunakan kemampuan mereka untuk mengubah perilaku bawahan dan karyawan. Jika seandainya harus merubah, beliau harus mempertahankan kendali atas lingkungan kerja mereka sendiri. Di sini ada latihan penilaian diri. Teman-teman nanti bisa men-scan barcode yang ada, kemudian mengerjakan apa yang diminta, apa yang sudah ada di sana. Yes. Kemudian kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu teori pembelajaran memiliki implikasi penting bagi para manajer dan modifikasi perilaku organisasi memiliki aplikasi yang lebih praktis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.